sehat walafiat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu adalah Fiadus Septiani. Hari ini kita akan belajar bersama tema 7 subtema 2 pembelajaran ke-5. Nah, sebelum belajar kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan dipelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, menuliskan isi lagu Maju Tak Gentar, menuliskan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, dan membuat laporan hasil percobaan. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Rasa semangat gagah berani dan juga pantang mundur dapat kita temukan dalam lagu Maju Tak Gentar. Ini adalah lirik lagu Maju Tak Gentar. Nyanyikanlah lagu ini dengan penuh semangat dan percaya diri. Jangan lupa untuk divideokan. Setelah selesai, kalian kirim videonya ke WhatsApp Ibu. Ayo berlatih. Coba kalian kerjakan 2 soal ini di buku tulis kalian. Kalian kirim jawabannya ke WhatsApp Ibu ya. Sebagai pengetahuan kalian, gerakan berikut ini mencerminkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak, ayo kita baca teks berikut ini bersama-sama. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia, belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Afney, di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia, serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nica, ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan 2 cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pertempuran 10 November di Surabaya. Yang kedua, ada Palagan Ambarawa. Yang ketiga, ada Bandung Lautan Api. Yang keempat, ada Medan Area. Dan yang kelima, serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Perundingan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada perundingan Linggarjati yang menghasilkan 3 perjanjian sebagai berikut. Yang kedua, ada perjanjian Renville yang juga menghasilkan 3 perjanjian sebagai berikut. Dan yang terakhir, ada perjanjian Rumroyen yang menghasilkan 4 perjanjian sebagai berikut. Ayo berlatih. Nah, anak-anak, sekarang kalian coba kerjakan soal-soal di bawah ini ya. Kerjakan di buku tulis kalian. Setelah selesai, kalian kirimkan ke WhatsApp Ibu. Nah, anak-anak, perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia
adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya hasil dari rampasan. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, ataupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom. Perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat dan pantang menyerah walaupun para penjajah menggunakan senjata modern. Tentu saja, suhu udara saat itu sangat panas saat para penjajah menembakkan meriam dan mengebom. Nah, anak-anak, berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Sebelumnya telah kita buktikan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Nah, sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Nah, dari gambar di samping, dapat terlihat bahwa dari mulut cerek keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas dan berubah menjadi uap air. Contoh lain dari perubahan wujud karena penguapan yaitu yang pertama, bensin dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama akan habis. Yang kedua, minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka dalam waktu yang lama, akan berkurang isinya. Dan yang ketiga, baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Ayo mencoba. Nah, sekarang coba kalian lakukan percobaan ini di rumah kalian masing-masing. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, sapu tangan, dan yang kedua, air dalam mangkuk. Cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, celupkan sapu tangan ke dalam air. Yang ketiga, jemur sapu tangan di bawah terik matahari. Dan yang keempat, amati sapu tangan setelah dijemur. Catatlah hasil percobaan kalian pada kolom berikut dengan mengisi pada titik-titik yang kosong. Setelah selesai, kalian kirimkan ke WhatsApp ibu ya. Pembelajaran hari ini mari kita akhiri sampai di sini. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.